Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Akhinal karim Ustaz Dr. Nuryati yang kami hormati, saudara sekalian rahimakumullah, keluarga besar Polindo yang berbahagia dan semoga selalu dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita ditakdirkan bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian sore ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah, dan semua kesulitan kita diberikan jalan keluar dan kemudahan oleh Allah. Dan Polindo yang tercinta ini mudah-mudahan semakin hari semakin maju, semakin jaya, yang membawa kemaslahatan bagi nusa, bangsa dan agama, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatin wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara sekalian, Pak Syakur membeli galah di tengah jalan, ketemu Yai Hambali. Kita ucapkan syukur, alhamdulillah sore ini bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Kalau nggak salah 1 tahun yang lalu kita pernah bertemu, atau orangnya sama atau ganti sudah. Ya. Dan sore ini saya sengaja pakai baju putih karena saya punya alasan. Keke putih membawa kedondong, makan tahu di dekat kanal. Saya pakai baju putih bukannya sombong, cuman ngasih tahu harganya mahal. Pret. Alhamdulillah Muhammad. Saudara sekalian, salah satu keistimewaan Ramadan adalah wa amaluhu mudha'afun. Semua amal soleh kita di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahala. Wa du'a'uhu mustajabun. Dan doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah. Dan ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Hendaklah kalian memohon dan berdoa kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Cuma yang menjadi persoalan adalah apakah terkabulnya doa ini akan selalu dituruti oleh Allah sesuai dengan yang kita minta, sesuai dengan yang kita inginkan, kita harapkan. Nah, saudara sekalian, dalam ulama besar bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitabnya Al-Hikam, beliau pernah mengatakan begini, rubama a'taqallahu famana'aka.
terkadang Allah memberimu tapi berupa penolakannya terhadapmu. Wa rubbama mana'aka fa'ataka. Begitu pula sebaliknya, terkadang Allah menolakmu tapi hakikatnya adalah memberimu. Wa idza kasyafa lakal hikmata fil man'i, atau manakala engkau dibukakan pintu hikmah oleh Allah, engkau akan faham dan mengerti bahwa pada hakikatnya penolakan Allah itu adalah wujud pemberian Allah yang terbaik untukmu. Di dalam Mutiara Hikmah Syekh bin Athaillah ini ada dua kalimat yang kontradiktif, yang bertentangan. Bagaimana kita bisa memahami Allah memberi tapi berupa penolakan, Allah menolak tapi hakikatnya memberi? Karena itu, untuk memudahkan memahami kalimat ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang bernama Sulaiman, alumni pondok pesantren. Dia ini hafal Quran, ya, plus seorang sarjana. Usianya 27 tahun. Begitu pulang ke kampungnya, ternyata teman-teman seusianya sudah banyak yang menikah, bahkan banyak yang punya anak. Akhirnya dia juga kepingin segera menikah. Dilalah waktu itu yang disenangi Sulaiman adalah seorang gadis sekampungnya yang bernama Siti Fatimah. Ya, Fatimah ini putrinya seorang janda muda kaya raya yang bernama Ibu Zulaikha. Fatimah ini boleh dikatakan sebagai bunga desa. Saya membayangkan kecantikan Fatimah ini kalau bintang film Indonesia itu sekelas Syahrini utawa Luna Maya. Allah. Sementara Sulaiman ini gak patek ganteng, itu alusnya. Nek diomongno opo enake sakjane elek. Arek ireng. Tapi kelebihannya hafal Quran. Nah, karena dia punya guru, punya kiai, pernah mondok, akhirnya sowan kepada kiainya. Yai, gimana caranya supaya Fatimah itu purun kali kulo dan menerima lamaran kulo? Yai ini dawuh, Sulaiman, gunakan hafalanmu untuk mengetuk pintu langit. Kalau malam jangan lupa bangun berdoa, sholat tahajud. Ya, saya doakan semoga apa yang kamu inginkan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang perlu kamu ingat, di samping menjalin hubungan hablum minallah, jangan lupa hablum minannas. Sebab orang Jawa mengatakan witing trisno jalaran soko nglibe. Ya. Ya, ndaklah kamu juga sering silaturahim kepada Fatimah. Kira-kira berapa lama saya harus melakukan ritual itu ya? Ya sekitar 40 hari. Akhirnya Sulaiman pamit mulai dipraktekno saudara sekalian selama 40 hari. Nah, setiap hari akhirnya Sulaiman deres Quran. Kalau malam bangun sholat tahajud, memperbanyak doa kepada Allah. Setiap habis tahajud ndungone, ya Allah jodohkan kami dengan Fatimah. Kalau dia sudah dilamar orang, tolong gagalkan ya Allah. Jenenge wong seneng ya. Akhirnya saudara sekalian, bareng wis soleh petang puluh dino, Sulaiman langsung silaturahim kepada Ibu Zulaikha ke rumah Fatimah. Dia mulai mengetuk pintunya dengan mengucapkan Assalamualaikum. Dibuka Bu Zulaikha ibunya. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Akhirnya ketika itu omong-omongan jagongan Sulaiman, kok tumben? Adakah sesuatu yang bisa aku bantu? Sulaiman jawab, Bu, pertama saya niat silaturahim, yang kedua melamar putri panjenengan
Fatimah. Bareng dikandani nih arepe nglamar putrinya Fatimah, Ibu Zulaikha itu langsung nangis gak meneng-meneng. Sulaiman bingung, ada apa kok nangis? Apakah lamaranku diterima ataukah ditolak? Apakah tangisannya ini tangisan bahagia atau ya. Akhirnya bareng meneng Bu ngapunten, kenapa panjenengan nangis? Tata Bu Zulaikha jawab, Masya Allah Sulaiman, ketika kamu pulang aku membayangkan andai kata punya suami sepertimu, seorang sarjana alumni pondok pesantren hafal Quran, alangkah bahagianya hidupku. Ada yang mengarahkan dan membimbing hidupku ke jalan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu setiap malam aku bangun sholat tahajud, aku berdoa kepada Allah agar Allah menjodohkan kamu dengan aku. Lah kok saiki awakmu teko sing kok lamar anakku. Jadi ini ada pertarungan doa. Sulaiman dongo supaya dijodohkan oleh putrinya Fatimah, ibu endongo supaya oleh Sulaiman. Sulaiman meneng, ya Allah kok ono lakon koyo ngene iki nek ditolak jelas loro ati. Tapi kalau nggak dijawab dengan jelas, ini nggak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Akhirnya Sulaiman menjawabnya dengan kata diplomatis, Bu, mohon maaf, izinkan saya untuk berpikir. Akhirnya bareng pamitan mulai, Sulaiman langsung menuju ke kiainya. Ditakoni karo kiainya, gimana kabarnya Sulaiman? Laniku yai. Lho kok laniku? Ngapunten yai, kula bendinten deres Quran hampir 1 Quran. Setiap malam saya tidak pernah lepas tahajud dan selalu memohon kepada Allah agar Allah menjodohkan aku dengan Fatimah. Proposal yang saya ajukan kepada malaikat adalah Fatimah. Lah kok sing mudun Zulaikha yai. Masya Allah. Nah ini loh enaknya hidup kalau punya guru, saudara sekalian. Akhirnya kiainya jawab, Sulaiman, ketahuilah di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an khairul lakum wa 'asa an takrahu fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa 'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Terkadang dalam hidup ini Sulaiman, kata Allah, ada sesuatu yang kita inginkan, kita kehendaki, ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadinya, ojo sampai terjadi, tapi ambek Allah malah terjadi. Di antara kula jenengan sakmene enten sing kepengin awake lara, semuanya pasti kepingin sehat lahir batin. Nggih napa mboten? Di samping sehat lahir batin, dawa umure. Di samping dawa umure akeh duwike, kan ngono. Sebab dawa umur tok tapi kan duwe duit ya remek. Nah. Tapi kadang-kadang dikasih sakit. Justru dengan sakit itu berarti Allah punya rencana yang terbaik untuk masa depanmu. Begitu pula sebaliknya, terkadang Allah ada sesuatu yang kita inginkan, kita kehendaki, kita sudah berusaha maksimal rino wengi ndonga gak leren-leren, tapi secara lahir Allah belum ngasih. Sebab kalau semua permintaan dan keinginan kita dikasih, dituruti oleh Allah sesuai dengan yang kita minta, justru akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Allah Maha tahu sementara kita tidak tahu.
Karena itu Sulaiman mbok menawa Bu Zulaikha ini merupakan takdir yang sudah digariskan oleh Allah sejak zaman azali, dan ini merupakan rencana Allah yang terbaik untukmu. Trimon Sulaiman. Jare Sulaiman ngapunten rada tuwek ya itu ya. Tapi enggak apa-apa, wong Kanjeng Nabi dengan Siti Zubair, siapa? Siti Khadijah itu lebih tua mana? Siti Khadijah usianya berapa? 40 tahun, sementara Rasulullah waktu itu 25 tahun, selisihnya 15. Sulaiman niku lak nabi ae wong kula sanes nabi. Nah, setelah mendapatkan nasihat yang terbaik dari kiainya itu, akhirnya nggih pun yai, mbok menawa ini merupakan jodoh yang terbaik untukku. Akhirnya Sulaiman ngene Bu Zulaikha dan terus bilang bahwa lamarannya diterima. Masya Allah, saking senenge Bu Zulaikha doanya dikabulkan Allah. Sulaiman gelem menjadi suaminya. Akhirnya Bu Zulaikha langsung nyetak undangan 1000, disebarkan ke saudara dan orang-orang terdekatnya. Gedung yang terbaik untuk resepsi di booking dan prasmanan pun dibayar cash. Ternyata hari H sekurang 1 minggu terjadi musibah kecelakaan, Bu Zulaikha meninggal dunia. Nah, padahal kurang 1 minggu, akhirnya keluarganya rapat musyawarah, ini gimana ini? Gak mungkin menarik undangan 1000 yang sudah disebar, tidak mungkin menarik kembali uang cash yang sudah dibayarkan. Akhirnya musyawarah, keputusannya supaya tidak memutuskan hubungan dua keluarga yang sudah terjalin, diminta Fatimah menggantikan posisi ibunya. Yo jenenge dulur akeh, ono sing setuju, ono sing gak setuju. Siti Fatimah iku ayune luar biasa, sementara Sulaiman gak patek ganteng. Begitu Sulaiman ditimbali, ya Allah, ono dulure sing delok Sulaiman iku langsung kaget, iku langsung mulungu karo muni ngene, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kok koyo ngene jare ngono. Tapi saudara sekalian, yang namanya sedih, bahagia, senang, susah, itu adalah Allah yang membuat. Yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah. Ya muqallibal qulub, itu Allah. Terkadang bagi orang lain jelek, tapi bagi orang lain bagus. Ketika Fatimah disuruh melihat, subhanallah, langsung Fatimah menyikapi dengan senang hati, bahagia. Sampai-sampai Fatimah itu nyanyi ini, banyak buah semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka, hanya dia yang tampan. Ya Allah. Loh, Sulaiman krungu nyanyi Fatimah langsung nyaut, berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, hanya dia yang ku cinta. Fatimah langsung nyaut maneh, pandai abang merayu, membuat aku gak iso turu. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat cerita, ternyata Allah punya rencana di luar kemampuan hambanya. Di hari H, Sulaiman tidak duduk di pelaminan bersama Siti Zulaikha, tapi dengan putrinya Fatimah. Habis resepsi, Sulaiman saking senengnya langsung sujud syukur, kemudian dengan mengatakan, ya Allah, ternyata skenariomu jauh lebih indah dari sinetron Indonesia, katanya. Ya Allah. Nah, saudara sekalian, karena itulah
Kalau kita kembali kepada firman Allah dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Cobaan dan ujian yang diberikan kepada Allah kepada kita tidaklah selamanya. Allah telah janji kalau kita bisa melampauinya dengan baik, maka akan berakhir happy ending, akan berakhir dengan kebahagiaan, asalkan kita melaluinya sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita punya masalah, sedang mendapatkan cobaan dan ujian, minta tolonglah kepada siapa? Allah. Dan cobaan itu ya dihadapi bis-sabri, dengan usaha maksimal, penuh kesabaran. Wassalah, jangan lupa menyertakan Allah di dalamnya, memperbanyak sholat dan doa. Kalau itu yang kita lakukan setiap hari, bekerja keras, berusaha maksimal dengan sabar dan memperbanyak doa disertai dengan sholat, maka Allah berjanji, innallaha ma'as-sabirin. Allah akan hadir, menyertai dan mendampingi kita. Allah yang akan mengambil alih dan menyelesaikan kita, bukan kita tapi Gusti Allah. Sopo pancen sregep zikir lan ngaji, mongko uripe ing donya bakal aji. Kebutuhane dicukupi ilahi, sok nang akhirate insyaallah disyafaati, mlebu swarga bareng-bareng Kanjeng Nabi. Ayo selawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya doakan mudah-mudahan betul-betul niatnya ngaji, niatnya mendengarkan dengan serius, dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga. Allahumma. Sebab dalam hadis Rasulullah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang ke majelis ilmu niatnya ngaji, maka Allah akan memudahkan jalan baginya kemana? Ke surga. Jadi ini subhanallah luar biasa. Karena itu mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah dan kita semua dicatat sebagai calon penghuni surga. Allahumma amin. Yang kedua, saudara sekalian, kebetulan saya ini orang Lamongan. Ada orang Lamongan? Nah, banyak temannya senang ya. Lamongan sebelah utara itu kan disebut dengan jalur Pantura. Mulai Tuban sampai Gresik dibatasi lautan, ya. Nah, di Kecamatan Paciran, karena memang dekat dengan laut sehingga mayoritas penduduknya kerjanya sebagai nelayan. Ada salah seorang nelayan, saking kepingine berangkat haji, setiap hari piyambak itu nabung dari hasil kerjanya sebagai nelayan. Begitu sudah terkumpul uang 25 juta rupiah, dibuat daftar dan akhirnya dapat nomor porsi.
tapi kan harus tahun lamanya, tidak langsung berangkat. Saya sendiri ini sudah daftar lagi dengan anak-anak sejak 2014 tahun yang lalu. Karena pandemi saya ini penasaran, ngecek ke bank muamalah, tanya kira-kira berangkatnya kapan. Estimasinya katanya 2045 tahun yang akan datang. Berapa tahun berarti? Sekarang ini sudah 2023, kurang berapa tahun? 22. Usia saya sekarang 53, berarti ditambah 22, pas waya berangkat 75 tahun. Coba bayangkan, sekarang masih muda. Untune pepek pas waya berangkat karek loro. Subhanallah. Semoga-moga sehat semuanya, lahir batin, ya, panjang umur yang barokah, amin ya Allah. Nah, begitu pas waktunya berangkat harus melunasi ONH yang ditetapkan pemerintah saat itu 37.500.000. Dari 25 ke 37.500.000 berarti kurang berapa? 12,5. Sing dipikir mboten hanya ngelunasi niki saja. Tradisinya Gresik, Lamongan dan sekitarnya kalau berangkat haji nggak syukuran, iki masalah. Sebab orang sekampung itu semuanya ikut mengetutkan. Apa mengetutkan? Ya, mengindili. Sing duwe mobil rombongan sak keluarga, sing gak duwe mobil nyewa bison urunan. Lah ibu-ibu itu tradisine nggawa gawan. Isine beras, gula, minyak, teh, kopi, ngoten niku. Nanti kalau pulang datang lagi membawa hal yang sama. Sehingga akibatnya nek oleh-oleh haji gak imbang ambek gawane, iku ya dadi rasa-rasa. Kodong pasar turi, ngono. Harapannya kepengen oleh-oleh teko Mekah Madinah. Subhanallah. Akhirnya orang ini mikir, ya Allah, kalau tahun ini tidak berangkat kapan lagi ya Allah. Akhirnya direwangi utang tong kanan kiri untuk melunasi plus kanggo syukuran, bahkan jagane oleh kabeh utangan. Karena dia menyadari bahwa biayanya mayoritas adalah hutang selama di Mekah Madinah, di tempat-tempat yang mustajabah. Di Madinah ada namanya Raudhah, di Mekah ada Multazam, Makom Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Rukun Yamani. Dungone namung setunggal, ya Allah, muga-muga benjing lik wangsul iso nyaur utang. Syukur-syukur ya Allah, muga-muga sing disauri gak gelem nrimo, ngono ya jenenge ndonga. Akhirnya dia niku nyedek nang pinggir Ka'bah, mengambil tempat di Multazam. Multazam itu antara pojok Ka'bah, pintu Ka'bah dengan pojok Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya. Itu namanya Multazam, tempat yang mustajabah. Ndonga ning kono pasti astajib lakum, sesuai dengan janji Allah, akan aku kabulkan. Ya Allah, saat itu ndonga nangis njaluk supaya iso nyaur utang. Dilalah saat itu terjadi musibah. Terjadi musibah, jatuhnya apa? Masih ingat? Apa? Keren. Ya? 100 orang yang tergencet keren langsung meninggal dunia di tempat. Yang tidak meninggal 200 orang. Sisanya ini luka berat dan ringan. Termasuk wong paciran iki dilalah ditakdirno selamat karo Gusti Allah. Cuma duka keserempet nopo, kupingi bodol siji. Jadi kupingi hilang. Saya yakin waktu itu nangis ten Mekah. Ya Allah, saya njaluk lunas utang kula gurung keturutan, kuping wis bodol. Coba ingat dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah, terkadang Allah memberimu tapi berupa penolakan. Begitu pula sebaliknya, terkadang Allah menolak tapi hakikatnya memberi. Nah, pertanyaan selanjutnya, di mana letak hikmah
dan kebaikan kuping podol ini. Sebab Syekhul Athaillah tadi kan mengatakan, ketika engkau dibukakan pintu hikmah oleh Allah, maka engkau akan faham dan mengerti bahwa pada hakikatnya penolakan Allah itu adalah wujud pemberian Allah yang terbaik untukmu. Loh, sekarang mari kita berpikir, di mana letak kebaikan kuping podol nih? Salah siji ganti kuping, loro mlebu rumah sakit gak duwe duit tambah utangi. Hitungan akal dan kalkulasi manusia pasti begitu, tapi ternyata Allah punya rencana di luar kemampuan hambanya. Beberapa bulan kemudian, setelah dia pulang ke Indonesia, duta besar Indonesia yang di Arab Saudi, Bapak Agus Miftah Abi Gabriel, mengumumkan bahwa Raja Salman akan memberikan santunan kepada semua jamaah haji yang tertimpa musibah jatuhnya kren, yang meninggal dunia, dapat sekian ribu rial. Kalau dikuruskan rupiah setara dengan 4. Niku sing mati, sampean karek milih mati apa urip? Ya, oleh 4 miliar tapi gak rasakno. Nah, sing luka berat dan ringan termasuk kuping ilang siji niki mendapatkan 500.000 rial. Kalau dikuruskan rupiah setara dengan 1,75 miliar. Nah, saya mencoba membuat kalkulasi kasar. Andai kata utangi kanggo nglunasi, kanggo syukuran sak jagane oleh kanggo sakam, habis 75 juta, itu sudah mewah luar biasa. Selamatan haji sampai entek 75 itu Masya Allah, itu gajinya dosen setahun itu ya. Subhanallah. Walaupun begitu, kalaulah habis 75 masih punya tabungan berapa? 1 miliar. Saya yakin ketika itu piyambake nangis malih datang Gusti Allah, ya kenapa kok gak podol karo, kan ngono. Nah iya kan, podol siji ya 1 miliar, nek loro 2 miliar, Pak. Ternyata kalau kita kembalikan pada ayat tadi benar, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan namanya pasti Allah punya rencana yang terbaik, asalkan kita melibatkan Allah di dalamnya dan menghadapi dengan sabar. Allah tidak akan mengecewakan kalian. Karena itu, kalau kita sudah paham bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah tidak lepas dari rencana yang terbaik oleh Allah kepada diri kita, baik ataupun buruk, yang menyenangkan atau sebaliknya, maka kita akan selalu mengucapkan alhamdulillah, tidak akan pernah menyesal dan mengeluh, karena pada hakikatnya, pada akhirnya pasti happy ending. Itulah yang terjadi pada diri orang mukmin. Oleh karena itu orang mukmin tidak akan pernah putus asa, kata Nabi. Ketika ditimpa musibah, dia selalu bersabar. Ketika mendapatkan anugerah kenikmatan, dia senantiasa bersyukur. Itulah hakikatnya orang mukmin. Oleh karena itulah saudara sekalian, sekali lagi, kalau kita faham bahwa semua itu adalah terbaik dalam pandangan Allah, meskipun secara lahir sementara tidak kita sukai, maka sekali lagi kita akan bersyukur alhamdulillah dan tidak akan pernah putus asa. Karena itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam pesan, ketika engkau sudah berusaha maksimal, berdoa siang malam, dan membuahkan hasil dari hasil kerja kerasmu, dan seakan-akan doamu tidak diterima oleh Allah, jangan sekali-kali katakan usahaku sia-sia, doaku diabaikan oleh Allah. Tapi katakanlah bahwa Allah masih memilihkan waktu yang tepat, Allah masih memilihkan yang terbaik yang akan diberikan kepada hambanya dan kita semua. Nah, inilah saudara sekalian. Nah, ya, oke, itu yang cerita kedua. Cerita ketiga itu terjadi pada orang Lamongan sebelah utara. Beda lagi dengan orang Lamongan sebelah selatan. Itu tempat saya Mantuk. Orang Mantuk itu semuanya petani bercocok tanam mengandalkan tanda hujan. Jadi kalau musim hujan seperti ini sudah selesai panen raya, panen padi. Jadi padi itu murah banget kalau sampean kepengin zakat fitrah di sana.
Ya. Nah, tapi kalau nanti musim kemarau itu semua tanah nggak ada tanaman, sepanjang mata memandang itu gersang, yang ada hanyalah sawah yang tidak ada tanamannya, kekeringan. Kalau orang itu panennya banyak cukup setahun, tapi kalau nggak cukup, biasanya paman-paman saya itu ke Surabaya untuk mencari tambahan ekonomi. Ternyata di Surabaya itu ada komunitas penjual tahu tek. Jadi ada tahu tek, ada lontong balap, ada bakso. Walaupun tidak punya modal, sing penting tutup Surabaya itu ternyata ada juragannya. Jadi ada juragan yang punya rombong buahnya, sak ngisine itu dari juragan. Akhirnya ada salah seorang yang berangkat ke Surabaya, suami istri. Dia memilih jual bakso, kemudian kos 1 kamar. Jadi rombong sak isine juragan. Banyak sedikitnya isi tergantung dari kemampuan penjualan. Nek entek badine akeh, tapi kalau nggak habis resiko ditanggung sendiri. Kenapa kok ambil banyak? Nah, suatu ketika hari pertama, kedua, ketiga sambil nabuh kentongan keluar masuk gang, subhanallah, ya mungkin karena pelanggan, karena masih awal. Kadang-kadang wong Surabaya ku ngregetno, anake njaluk bakso Bu, didelok. Ngoten dikandani, "Le, langganane ibu dudu iki, entenono dilungkas." Akhirnya kan praktik gak payu. Dilalah sampai hari ketiga asar. Itu belum habis. Akhirnya pas azan sholat asar, dia ikut jamaah di situ, kemudian keluar lungguh pinggir buk yang ada di pinggir rembong itu, ada buk depan rumah orang itu, sambil markir rombongnya. Dia berdoa, "Ya Allah, kalau sampai hari ini tidak habis lagi, berarti hutang saya banyak. Kemarin hari pertama, kedua sudah nggak laku. Nah, sampai hari ketiga, dongo gurung sampai tutup dilala. Ada mobil bagus yang lewat krono gangi sempit, mungkin kesusu, dajak nyerempet rombongmu bakso niki lho. Langsung guling ku beruak. Pecah. Murat marit pentoling gelundung. Ya Allah, penjual bakso ini langsung berbesmili nangis, "Ya Allah, kemarin belum habis, saiki rombong pecah, pentol glundung dikumpulno. Tapi dilalah sing nabrak niku lho, sing rempet tanggung jawab." Mudun karo takon, "Mas, rombong iki sampen dandani maneh kena ta?" Nggih, ketinggalan mboten saged. Pun merotoli. Pentol mising campur lemah sampean umbah maneh, sampean dol payu ta? Nggih mboten. Ya wis inggirno, saiki aku takon. Nek nggih rombong niki entek piro? Di sekitar gangsal tersen, gangsal apa juta cekap. Iki mang rombong sampean apa gane juragan? Garane juragan. Ya wis. Iki sampean sakei dhuwit 10 juta. Sing 5 juta nyaur juragan, sing 5 juta nggawe rombong dhewe biar tinggal ngitung badine. Gak usah tergantung juragan. Masya Allah, saking senenge langsung ditinggal. Pamitan mulih ditakoni bojone, "Lho Mas, lah kok kluntang-lantung dhewean nandi rombonge?" Masya Allah, Dek Imang terjadi musibah. Musibah apa Mas? Rombongnya disempet mobil, guling pecah, gak kena ditandani, wis tak inggirno, pentole murat marit wis gak kena didol maneh. Masya Allah Mas, dicelatu bojone. Sampen dadi wong lanang ket biyen pancene ndelewer Mas, kurang hati-hati. Karepe nang Surabaya iki golek tambahan rezeki, tapi nek ngene tambah akeh utange Mas, tambah soro dadi bojo sampean iki. Bojone diceweneni gurung tutuk. Ya Allah, Dek aku lho gurung tutuk nek ku cerita. Cerita apa maneh? Iki mang wonge tanggung jawab. Aku akhirnya dikai duit 10 juta. Engko sing separuh dinyaur juragan, sing separuh awak dhewe iso tuku rombong dhewe. Sehingga dodolan wis gak tergantung juragan, gak tergantung setoran, karek ngitung badine. Iya ta Mas? Iya. Alhamdulillah. Ning ngono sesuk tak dongakno muga-muga keserempet maneh. Jare coba. Jadi saudara sekalian, inilah peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan. Yang begini-begini ini bisa saja terjadi pada diri kita. Kenapa mboten? Ingatlah bahwa tidak ada orang hidup bahagia enak langsung hidup bahagia tanpa disertai dengan kesulitan. Kenapa mboten?
Sampai-sampai Bang Haji Rumaira mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Inilah sunnatullah. Yang penting jadi orang mukmin jangan pernah putus asa. Kegagalan bukanlah kegagalan selamanya. Kegagalan adalah merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan jangan lupa selalu melibatkan Allah di dalamnya. Pasti Allah akan hadir untuk menyertai kesuksesan kita. Itulah yang dikehendaki oleh Allah sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini disertai hidayah dan ridhonya Allah dan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atmim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Akhirnya Itik pulang di senja hari. Merah coklat warnanya awan. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, khilaf dan salah kami mohon dimaafkan. Kalau kalian suka minum jamu, jangan lupa diaduk dengan kayu. Walaupun kita semua jarang ketemu, aku ucapkan tetap I love you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.